Selamat sore saudaraku, kita bersyukur pada sore hari ini kita kembali belajar firman Tuhan saudaraku, yaitu tentang Tuhan meninggalkan Simson. Saudara, ini satu hal yang sangat tragis dan akan banyak dialami oleh orang Kristen. Saudaraku, Simson itu satu orang yang memang dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin untuk bangsa Israel. Saudara, pada zaman hakim-hakim, Simson sejak kecil, sejak kanak-kanak bahkan remaja sampai dewasa selalu disertai Tuhan. Saudaraku, bahkan salah satu tanda daripada Simson itu rambut di kepalanya tidak boleh dipotong, saudaraku. Tapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan meninggalkan Simson, mengerikan, saudaraku. Kita baca bersama-sama di dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya seperti katanya yang sudah-sudah. Aku akan bebas dan aku akan meronta lepas. Tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencukil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Saudaraku, ini nasibnya Simson. Kalau saudara baca di dalam Hakim-Hakim 16 mulai awal, saudara, bagaimana Simson ini dipakai Tuhan luar biasa. Saudaraku, dia bisa mengikat 300 serigala. Bayangkan, serigala. Saudaraku, bukan kucing, bisa mengikat ekornya kucing saja sudah luar biasa. Ini serigala, saudara. Why do you stand there? Draw your bows! There's no one there, sir. What? Then who starts the fires? Fire! It moves on its own! Wake the prince. Ratus serigala diikat ekornya, diberi obor, lalu dilepaskan. Bukan main, saudaraku. Mungkin digigit, pasti digigit, dicakar. Tapi mereka seperti ketemu dengan, saudaraku, batu yang kuat, bukan main. Ya, Simson seperti tidak mempan. Saudaraku, luar biasa. Dikepung orang Filistin. Saudara-saudara, 1.000 orang dibunuh dengan rahang keledai. Coba bayangkan, bawa tulang, saudara. Simson ini kekuatannya luar biasa, saudara-saudaraku.
my prey. I'm your humble servant. Do not abandon me now. Be my strength. Be my strength! Kalau cerita Simpson tidak ada habisnya. Orang kagum-kagum, sayang. Simpson cuma satu buku saja. Saudaraku, di dalam Hakim-Hakim. Coba Simpson itu taat kepada Tuhan. Tidak menuruti hawa nafsunya. Tidak mengumbar perjinahannya. Saudaraku, mungkin ada cerita lebih panjang dari Simpson. Saudaraku, Hakim-Hakim 1. Ada Hakim-Hakim 2 barangkali. Saudaraku, sayang Simpson ditinggalkan Tuhan. Karena apa? Saudara, hidup di dalam perjinahan. Saudaraku, kita tahu di dunia saat ini perjinahan, roh zina ini melanda di seluruh dunia. Saudaraku, LBGT dan segala macam. Saudaraku, perselingkuhan, perjinahan yang mengerikan terjadi di mana-mana. Hati-hati, saudara. Hati-hati, ya. Berapa banyak orang Kristen, saudaraku, terus berzina, terkadang sampai mati, saudaraku. Tidak ketahuan. Orang bilang, ya sudah, lolos. Tapi dia tidak lolos dari kursi pengadilan Kristus. Saudaraku, Simpson ini diajar sama Tuhan. Ditinggalkan. Saudaraku, dia main-main dengan seorang perempuan yang bernama Delila. Saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Saudara, satu kali, ya, saudara, Simpson waktu dia ceritakan tentang pengalaman rambutnya, saudaraku, lalu digunting oleh orang Filistin. Saat itu juga kekuatannya hilang, ditinggalkan oleh Tuhan. Dan itu tidak diketahuinya, saudara. Tidak diketahuinya. Tuhan meninggalkan Simpson. Simpson pikir, aku mau lepas seperti kemarin. Seperti waktu yang lalu.
Dia sudah berulang-ulang, saudaraku, dikepung, diikat, lepas begitu saja. Luar biasa, saudaraku. Tapi tiba-tiba saat itu Tuhan meninggalkan Simpson. Dan Simpsonnya tidak sadar, saudara, tidak sadar, tidak tahu dia, tidak menyadari, saudaraku. Sehingga akibatnya, saudara-saudara, dia ditangkap oleh orang Filistin, lalu dia dicukil kedua matanya, saudaraku, lalu dirantai tembaga, diikat. Penderitaan yang luar biasa, bayangkan, matanya dicukil, saudara. Orang operasi mata saja dengan, saudaraku, obat-obat, saudara, bius dan sebagainya, mengerikan. Ketakutan mata, saudara. Ini tanpa operasi, dikeluarkan, dicukil, barangkali pakai sendok atau pakai pisau. Bayangkan, Simpson menggelepar, saudara, tersiksa, tidak punya lagi kedua mata, tidak ada lagi kekuatan, sehingga dibuat permainan dengan anak kecil. Saudaraku, ini nasib orang yang hidup terus dalam dosa. Saudara, tidak diketahuinya kapan, berapa orang ketawi dalam dosa, ya, saudaraku, bersukacita, berzina terus, berselingkuh terus, sepertinya tidak ada apa-apa, aman-aman saja. Kemarin juga seperti ini, tapi tidak diketahui bahwa pada satu saat tiba-tiba dia mengalami satu musibah, celaka, Tuhan meninggalkan. Saudara, kemurahan Tuhan itu ada batasnya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-1 dan 2. Ada batasnya. Semua yang di dunia, saudara, bisa berlasat-lasat dalam dosa. Tapi ingat, kalau batas waktu sudah datang, ditinggalkan sama Tuhan. Saudara, seperti Simpson ini, dia menggelepar-gelepar. Awalnya indah, berapa hamba Tuhan dipakai Tuhan, penuh urapan, penuh kuasa, gerejanya berkembang, jadi besar. Saudaraku, terkenal di seluruh dunia. Lalu mulai sombong, lalu mulai congkak seperti Raja Saul. Saudaraku, digunting sama Tuhan, dipotong sama Tuhan. Tidak tahu kalau Tuhan meninggalkan dia. Simpson ditinggalkan, ditangkap, tidak berdaya. Saudara, kalau tanpa Tuhan, saudara dan saya, tidak ada apa-apanya, saudaraku. Tidak ada apa-apanya. Yang membuat kita kuat, yang membuat kita tenang, itu karena Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Saudara, kalau dekat Tuhan pasti tenang, pasti tenang. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, setia sama Tuhan hari demi hari. Di saat kita menunggu saat-saat ini, saudaraku, sendirian, banyak sembahyang, banyak bertekun, banyak pikul salib, ya. Saya akan berdoa buat saudara-saudara yang saat ini sudah mengalami banyak perkara-perkara jahat dalam hidupmu. Bertobatlah sekarang, bertobatlah sekarang. Angkat tanganmu. Saya berdoa buat saudara. Bapak, Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat pada sore hari ini dalam siaran ini, Bapak. Mereka sadar seperti Simpson, sebelum terlambat. Dalam nama Yesus, bertobatlah, menyesallah, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Darah yang dikasihi Tuhan. Kalau kita sadar, kita untung, kita berpindah dari maut kepada hidup yang kekal. Ini saatnya, ini saatnya, ini saatnya. Ya, saudaraku, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan ucapan syukur. Semuanya kita percaya, bersama-sama mengatakan amin. Ya, selamat
berjumpa lagi dalam siaran yang akan datang. Haleluya, tetap semangat. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib.